Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jalan Buku Channel bersama saya Vicky Zirajamal sebagai host. Pada bedah buku indahnya Jalan Mendaki, subbagian 3 dengan judul Apalah Arti Sebuah Ucapan. Apalah arti sebuah dengan ucapan. narasumber kita yaitu salah satu penulis, Bapak Haji Samsudin. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Vicky gimana kabarnya? Sehat. Sehat. Amin. Langsung saja, apa maksud dari judul Apalah Arti Sebuah Ucapan? Ya, jadi judul ini Apalah Arti Sebuah Ucapan itu karena Papa menghadapi situasi dengan teman dekat ini yang namanya Nahla ini, itu kan teman biasa awalnya gitu. Tetapi lama-lama karena ada pendekatan ya. Waktu itu kan Papa ceritakan karena Papa sering bantuin dia bikin risalah ya. Diskusi apa segala macam begitu. Akhirnya kan lama-lama dekat. Lama-lama dekat, lama-lama ya terus gitu ya. Apa kalau itu istilah orang Jawa itu waiting tresno jalaran suko kulino gitu kan. Jadi lama-lama kan suka gitu. Lama-lama suka gitu kan. Akhirnya ya itu muncul rasa cinta yang kedua kan setelah Raisa. Nah, yang kedua, nah ini Nahla ini nggak pernah kita saling mengungkapkan sebetulnya ada apa gitu kan gitu. Tapi dari tanda-tanda seperti orang yang pacaran kan gitu. Karena ada kangen, ada rindu gitu ya. Kalau nggak ketemu gitu, saling tanyain, saling apa gitu. Ya gitulah, ada muncul gitu. Nah, suatu hari pernah Papa tanya gitu loh, kamu tuh sebetulnya suka nggak sih sama saya gitu kan gitu. Suka nggak sih sama saya gitu loh kan gitu. Jadi udah nggak sabar ya. Jadi akhirnya kan nanya kan gitu loh. Nah itu udah berjalan sekian berapa bulan gitu kita dekat gitu ya, kita sudah ya enak lah, apa nyaman lah kita ya. Itu kebetulan ini kan sama-sama nih Ki, sama-sama senasib. Papa juga diputus oleh mantan gitu kan. Dia juga dikhianati, diingkari janjinya kan oleh pacarnya kan. Ya nggak tepat janji lah gitu kan gitu. Jadi kita ini kan sama-sama nih seperti orang pelarian kan. Nah ketemu orang senasib, curhat akhirnya kan nyambung kan gitu. Nah jawaban dia itu mengagetkan Papa kan gitu. Ternyata jawabnya apa nggak cukup, dia bilang, dengan bukti-bukti, dengan tindakan-tindakan saya, sikap saya, ya kan, perhatian saya sama situ kan gitu. Nah, jadi itu maksudnya kan itu tanda bahwa dia tuh juga suka sama Papa kan gitu. Jadi bukan Papa aja yang suka sama dia, tapi dia juga suka sama Papa. Nah itu yang dimaksud apalah arti sebuah ucapan. Masa sih harus ngomong saya suka sama kamu gitu kan, nggak bisa. Tapi sikapnya, kelakuannya, perilakunya dari Nahla ke Papa itu menunjukkan bahwa dia menerima cinta Papa. Gitu. Itu maksudnya tuh yang judul tadi itu. Tapi ini awalnya karena saling sama-sama memanfaatkan ya. Saling memanfaatkan. Ya sebetulnya bukan saling memanfaatkan ya, itu tadi saling bantu ya. Saling bantu karena Papa juga lagi patah hati gitu ya, lagi nggak nyaman kan. Nah dia coba bikin nyaman kan. Papa juga tahu dia juga lagi kesulitan bikin skripsi apa semua, Papa juga bantu kan. Bukan saling memanfaatkan, itu negatif barangkali ya kalau anunya, tapi sebetulnya kita saling bantu. Saling bantu. Papa dibantu sama dia karena Papa lagi trauma sama Raisa gitulah. Sementara dia juga sebetulnya lagi perlu itu kan, perlu teman untuk bagaimana mensukseskan studi dia kan. Nah karena dia punya hutang itu kan, risalah tuh skripsi untuk sarjana muda Ki. Dulu ada BA namanya, ada gelar itu sarjana muda tuh BA. Untuk di IAIN gitu. Nah itu ada kuliahnya 3 tahun terus bikin dulu risalah itu. Habis kuliah 3 tahun bikin risalah, baru nyambung ke doktoral. Nah Papa walaupun tadi dari tingkat 1, 2, 3 udah kenal gitu, tapi dekatnya itu udah di doktoral. Papa udah mau menyelesaikan sarjana lengkap, S1 lah kalau sekarang gitu.
Nah dianya itu masih tertinggal, nggak bisa ke doktoral karena sarjana mudanya belum selesai, gitu kan. Papa coba bantuin gitulah, diskusi. Kalau ada kerjaan apa untuk skripsi, coba penelitian apa kita bantu, gitu. Bareng-bareng. Gitu. Banyak, bukan dia aja, teman-teman yang lain juga ada. Iya. Berarti Nahla sebenarnya nggak menguasai apa gimana ya? Kenapa? Ya bukan, jadi dia tergolong yang agak lamban kan. Kalau yang cepat kan angkatan papa selesai, tapi kita cuma 4 orang yang selesai duluan dari 30 apa 40 orang ya. Kita yang duluan selesai cuma 4 orang. Gitu. Laki 3, perempuan 1 di sarjana muda. Yang lain menyusul belakangan. Gitu loh. Itu. Terus sampai akhirnya hari wisuda itu ada. Papa nggak ingat tuh bahwa dia hari itu ada wisuda sarjana muda itu yang datang sama orang tuanya. Keluarganya kan datang. Papa pulang dari percetakan tuh, turun di depan di jalan Ciputat Raya, tiba-tiba ada Nahla di pinggir jalan kan, baru pada datang dari Jawa kan. Iya. Gitu. Nah sama orang tuanya, sama adiknya gitu kan, gitu, sama ibunya gitu. Iya. Langsung itu kan baru dikenalin sama orang tuanya. Nanti malamnya, nanti malam papa main ke kosan dia, itu sudah kumpul tuh bapak ibu sama adik-adiknya sama calon yang itu yang katanya mau nikah sama Nahla itu. Iya. Nah yang papa terpukul adalah justru papa pikir tadinya seperti papa mau ketemu calon mertua kan gitu, kira-kira gitu kan. Taunya bapak mertua itu, calon mertua itu udah bilang begitu, mengenalkan bahwa ini adalah calonnya Nahla, sebentar lagi akan nikah gitu kan. Gitu. Penolakan menurut papa yang seperti apa berarti? Ya itu berarti sebetulnya kan kalau papa, karena papa merasa sudah oke ya, sudah lagi pacaran sama Nahla gitu ya, tiba-tiba dikata itu, berarti kan papa ditolak dong. Nah, papa membacanya itu ditolak gitu loh, ditolak untuk diterima sebagai calon mantu kan. Yang jadi kan mereka yang calonnya itu. Tapi itu sebetulnya sandiwara, nanti deh cerita berikutnya kan bukan begitu. Iya, tapi katanya itu calonnya itu yang pacarnya yang mengkhianati. Iya, yang mengkhianati itu. Nah sekarang itu berikutnya karena papa sakit hati, langsung papa pulang kan ke Tanjung Priok. Dikira Nahla papa pulang ke Kuningan, ke Cirebon. Papa pulang ke Tanjung Priok, mama abah Mimi kan tinggal di Priok. Ya bukan mengadu, tapi dekat sama orang tua lah biar nggak terlalu sedih gitu kan. Iya, itu salah satu cara mengatasi galau. Bagaimana cara papa mengurangi kesedihan? Dekat dengan orang-orang terdekat coba ya, sama Mimi, sama abah, sama adik. Coba ya ngomong yang lain lah, yang bukan urusan begitu-gitu gitu. Ya tapi tetap sakit gitu. Tapi karena sudah terlatih dulu juga yang pertama juga begitu, yang kedua ya tidak terlalu sakit, tapi ya lebih lah karena dua kali latihan ya. Itu udah ada latihannya gitu. Penting latihan itu. Harusnya waktu itu ada klarifikasi juga ya, kan ketemunya orang tua ya, sama si calon, katanya mau mengklarifikasi. Nahlanya nggak ketemu kan waktu itu. Nah papahnya keburu pulang kan ke Tanjung Priok, udah papa nggak datang ke, jadi di kosan nggak ada, dia cari papa kan katanya ke kosan nggak ada, di kampus juga nggak pernah ketemu. Akhirnya pulang begitu aja gitu. Nah sudah itu dia pulang ke kampung, ya papa udah nggak tahu lagi kan cerita Nahla. Kirain udah nikah aja ya. Iya itu udah, karena kan dibilang itu kan oleh bapaknya kan dibilang ini calonnya. Nah, gitu. Udah dilamar waktu di Jawa. Nah, jadi kita udah percaya kan itu. Ya sudah. Nah, itulah papa terus perlahan melangkah, belajar bangkit lagi, yaitu tadi. Papa lama-lama begitu ya mencari yang bukan pacaran, udah calon istri aja deh, yang serius. Nah, itu makanya pada bab berikutnya kan ada namanya menemukan tambatan hati. Gitu ya. Nah itu karena kita udah serius mau cari istri, bukan pacaran. Kalau dulu memang pacaran gitu. Pacaran tuh ya untuk nikah juga, tapi kan ternyata nggak bisa. Jadi gitu. Sebagai penutup, apa hikmah dari 2 kali kegagalan cinta yang papa alami? Oh, hikmahnya banyak ya.
dari kegagalan itu. Ternyata kegagalan itu juga bagian dari pengalaman hidup papa ya, yang itu menjadi guru buat papa. Ya, papa berguru kepada pengalaman romantisme bercinta itu ya. Cinta pertama, cinta kedua itu ada banyak hikmah. Tapi barangkali antara lain yang menonjol itu adalah jadi kalau kita mencintai seseorang ya jangan terlalu berlebihan. Biasa-biasa aja. Karena suatu saat apabila kita berlebihan bisa jadi itu menjengkelkan. Misalnya putus gitu kan. Itu kan menjengkelkan. Jadi supaya jengkelnya tidak terlalu parah, cintanya juga jangan terlalu buta lah gitu ya. Jangan terlalu menggebu-gebu. Dibuat sedang-sedang aja gitu. Dibuat sedang-sedang aja gitu. Nah, itu hikmahnya tuh. Jadi begitu juga barangkali kalau membenci ya. Membenci juga ya sedang-sedang aja. Jangan terlalu ekstrim. Sebab bisa jadi yang dibenci itu juga menyenangkan. Kan enak kalau itu. Tapi kalau yang tadi kan sakit banget tuh. Gitu loh. Udah senang banget mencintai apa gitu sepenuh hati gitu, tahu-tahu dia mengkhianati. Kan kecewa kita. Betul. Atau ada kendala, bukan mengkhianati. Misalnya kasus papa dengan Raisa itu bukan khianat, bukan pengkhianatan. Memang ada kendala komunikasi. Akhirnya kan gitu. Nah, sebetulnya Nahla juga begitu kan? Ya ada persoalan komunikasi. Bukan langsung dari Nahla kan? Itu kan dari ayahnya. Yang barangkali boleh jadi dia nggak suka sama calon mantunya dengan pura-pura dia begini gitu loh. Bisa jadi gitu kan gitu. Tapi yang ketiga adalah hikmahnya yaitu jodoh. Hikmahnya apa? Kita akan mendapatkan jodoh yang lebih baik dari yang kita sukai, kita senangi tadinya. Nah, makanya papa menemukan tambatan hati pada yang ketiga dan itu alhamdulillah kan sampai sekarang sangat ya papa happy banget ya. Nah, jadi ya semuanya kita bisa atasi kehidupan ini dengan lebih baik, dengan lebih bermakna gitu ya. Jadi itu semua dari hikmahnya dari kegagalan itu. Jadi kegagalan cinta. Kebalikan ada dalam ayatnya itu kan inna ma'al usri yusra, bahwa di balik kesulitan itu ada terdapat berbagai kemudahan. Nah, jadi di balik kegagalan itu ada keberhasilan. Keberhasilannya apa? Menemukan tambatan hati yang lebih baik gitu loh. Yang ya alhamdulillah semuanya lebih baik, lebih membahagiakan, lebih membanggakan dan seterusnya. Ya. Gitu. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Ya. Kita akhiri episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bila perlu diaktifkan loncengnya. Dan apabila ada yang ingin memesan buku Indahnya Jalan Mendaki, hubungi Pena Madani dengan nomor di bawah ini. Sekian dari saya, Vicky Rezi Amali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.